Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Aljabar. Di sini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin ya. Buat yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Krak, terdengar suara ranting yang patah. Lalu nampak dari kejauhan di dalam hutan terlihat siluet seseorang lambat laun berjalan semakin dekat. Pengawal ratu langsung siap berjaga. Tombak yang dipegangnya sudah dalam posisi keadaan tempur. Nampak seorang tua berjalan santai dengan senyum yang tersungging di bibirnya. "Astaga Tuan, maafkan hamba." Sang pengawal nampak mukanya pucat ketakutan. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihat cucuku. Aku takut kalau ia terpana dengan kecantikan penunggu istana hingga ia tak ingin kembali," ucapnya terkekeh. Mas Jati merasa malu. Rona wajahnya terlihat seperti kepiting rebus merah merona. "Kakek," ia pun segera sungkem. Aku pun mengikutinya. Memang aku mengenal sosok kakek ini, karena sosok yang sama ketika aku sedang menaiki lawu bersama kedua kawanku. "Sehat kakek?" tanyaku. "Seger, nih lihat." Tangannya digerakkan seakan-akan mau senam. Kami tertawa melihat tingkah sang kakek. Begitu juga dengan pengawal kerajaan yang nampak tak bisa menahan tawanya. "Apa kata Nyai? Kami disuruh semedi di Pringgondani." Yowis, aku mau ketemu Kanjeng Ratu dulu. Kalian cepatlah kembali ke raga kalian. Hari sebentar lagi pagi. "Pagi?" aku bertanya dalam hati. Dari tadi di sini nampak cerah. Mungkin di sekitar lawu saat ini masih gelap. Entahlah, agak rumit bila kita berada di dimensi yang berbeda. "Saya pamit dulu, kek." Kembali kami sungkem kepada kakek Mas Jati. Setelah kami pamit pada kakek dan pengawal kerajaan, seperti kemarin kami memasuki celah sempit hingga akhirnya tibalah di gua Jolotundo. Tapi yang membuatku bertanya, aku melihat diriku dan Mas Jati sedang melakukan tapa brata. "Mas, bukannya tadi kita pergi ke Laut Selatan? Lalu mereka ini siapa?" Aku pun bertanya, merasa bingung. "Ini raga kita, Don. Kemarin jiwa kita saja yang bepergian. Kok aku gak merasa ya, Mas? Sengaja aku tutup mata batinmu, melihat ragamu agar kamu tidak takut. Jadi sekarang aku harus bagaimana?" "Kamu masuk saja langsung ke dalam ragamu, tapi ingat, perlahan seperti ini." Mas Jati memperlihatkan ketika jiwanya bersatu dengan raga. Terlihat cukup mudah, namun ketika jiwanya masuk, raganya masih terdiam. Aku pun melakukan hal yang sama. Kemudian pandanganku gelap. Lambat laun aku berusaha membuka mataku, namun agak berat. Terasa remang-remang pandanganku, seakan bangun tidur. Lambat laun penglihatanku sudah kembali sempurna. Aku melihat Mas Jati tersenyum. Lalu
ia menyuruhku ganti baju dengan bajuku yang biasa. Gua itu nampak hening, bahkan tak ada tanda celah yang kulewati tadi, hanya terdengar deru ombak seperti suara di pantai. Selesai semuanya, kami berdua keluar dari gua Jolotundo. Nampak hari yang gelap kini ingin berganti dengan pagi, walau semburat jingga masih nampak terlihat di cakrawala. Hari sudah semakin pagi. Lebih baik kita turun lewat Cemorosewu untuk segera ke Pringgondani, ujar Mas Jati. Aku hanya mengangguk. Kepalaku masih keliengan karena apa yang terjadi benar-benar di luar akal sehat yang tidak wajar. Aku pun mengikuti Mas Jati. Perjalanan cukup suram di jalur ini, bahkan berbatu, angin yang sangat kencang dan terasa dingin menusuk kulit. Jalanan sangat sempit dan sepi. Apa karena mata batinku berada di dimensi lain? Walau ada beberapa pegangan, kuakui turunan ini cukup curam. Rasanya badanku hampir beku. Kami berdua pun berusaha mencari celah bukit untuk berlindung dari angin. Akhirnya kami menemukan sedikit celah dan cukup luas untuk tempat beristirahat. Dingin ya, ucap Mas Jati. Iya Mas, apalagi kena angin kencang begini. Sepertinya kita kelelahan ketika melakukan ilmu pelepas sukma. Ketika tapa berata tadi, biasanya aku juga kuat dengan dingin-dingin angin lawu. Tapi kali ini aku menyerah. Kita nyalakan api saja Mas. Ide bagus. Kami kumpulkan sisa-sisa unggun pendaki lainnya dan beberapa ranting yang mengembun nampak basah. Lama sekali kami berusaha membuat api unggun, namun tiada kunjung menyala. Sementara kami semakin lama seperti kaku kedinginan. Akhirnya aku ada ide. Kuambil beberapa kaos yang sudah usang. Begitu juga dengan kaos kaki dan bahkan celana dalam. Satu persatu menjadi korban untuk dibakar. Itu semua kulakukan untuk menghangatkan badan. Asap yang keluar mengeluarkan aroma-aroma yang berbeda, hingga kami berdua menutup hidung. Maklum, celana dalamnya bekas dipakai. Gila lu Don, masa celana dalam ikut dibakar? Ya, gak semua lah Mas, kan masih ada satu. Bocah edan, Mas Jati pun menyengir. Kulihat dia sama seperti diriku. Energi kami seakan terkuras ketika di Jolotundo. Kulihat pos 2 berupa dataran yang agak luas, banyak ditumbuhi pohon-pohon besar dan banyak batu besar, sehingga pendaki dapat membuat tenda di tempat ini dengan nyaman karena terlindung dari hempasan angin. Bila ramai, di pos 2 ini juga sering terdapat pedagang makanan. Di pos ini terdapat bangunan beratap yang sering digunakan para pedagang untuk berjualan makanan. Namun tentu saja masih tercium bau belerang. Pos 2 ini sesekali terkadang ada pendaki yang alergi ketika mencium bau belerang. Terkadang bisa membuat kepala mereka menjadi pusing. Yang tidak tahan bau belerang, saran saya kalau mendaki dari Cemorosewu
harap membawa masker khusus. Tapi kalau sudah terbiasa, ya santai saja. Aku melihat sepertinya kita dapat beristirahat di dalam warung sebelah pos 2 yang cukup kira-kira untuk 10 orang. Atau beristirahat di gardu pos 2 yang cukup luas dan aman dari hujan. Mas, kita istirahat di sini. Jangan, kita harus lanjut. Memang aku merasa badanku terasa stamina agak menurun. Tapi ditakutkan kalau istirahat sekarang bahaya buat tubuh kita yang sedang dalam kondisi lemah. Harus kembali dulu ke desa. Oh gitu ya mas. Ya sudah, saya ikut mas saja. Badanku kok rasanya lebih berat ya. Ngos-ngosan. Tahan ya Don, kita sudah di pos 2. Oke mas, aku berusaha menyemangati diriku. Akhirnya kami meneruskan perjalanan hingga memasuki vegetasi hutan yang mulai rapat. Menuju pos 1 ini, jalur masih melewati batu-batuan dengan kemiringan yang cukup tajam. Kita akan melewati tempat keramat, yaitu Watu Jago. Sebuah batu besar yang dinamakan demikian karena batu ini menyerupai jambul ayam jago. Kondisi fisik jalur Cemoro Sewu bisa dikategorikan membosankan. Selain bebatuan yang tiada akhir, jalur ini juga tidak disertai dengan pemandangan indah. Tidak seperti jalur Ceto. Akhirnya, dengan usaha yang cukup keras, kemudian tibalah kami di pos 1. Di sini, aku bertemu dengan pendaki lain yang sedang beristirahat. Di sini juga terdapat sebuah bangunan untuk beristirahat. Juga ada sebuah warung makan yang buka pada hari Kamis sampai hari Minggu dan pada musim-musim ramai pendakian. Don, kita makan dulu di warung. Namanya Warung Pak Supar. Nampaknya energiku sudah habis. Iya mas, aku juga mulai gak kuat. Terlihat olehku warung yang dimaksud Mas Jati. Di sana, pemilik warung menjajakan gorengan, minuman, nasi bungkus, dan lain-lain. Kita bisa beristirahat di bagian dalam ataupun mampir di gazebo pos 1 yang cukup besar. Aku pun langsung membeli nasi bungkus dengan cemilan gorengan. Wah, nikmat banget, lapar-lapar dan dingin. Makan nasi bungkus seakan makan di restoran mewah yang rasanya sangat enak. Tadinya aku ingin membayar. Rupanya aku hari itu ditraktir Mas Jati. Minum pun teh hangat yang membuat badanku kembali agak segar untuk meneruskan aktivitas. Gimana, enak kan? Lumayan mas, balu masih pegel. Lanjut nih. Ayo mas. Jalur Cemoro Sewu memang sering dilewati pendaki. Jalur ini lebih disenangi pendaki karena jaraknya lebih dekat ke puncak. Di tengah perjalanan terdapat sumber air Wesanan. Seperti yang kita tahu, di puncak Gunung Lawu kita memang sering menemukan tempat-tempat mata air yang dikeramatkan oleh masyarakat. Jalur pun lebih mendatar dan sedikit menurun, hingga perjalanan tidak seperti tadi. Perjalanan menuju base camp dari pos 1 kira-kira memerlukan waktu 1 jam dalam perjalanan normal. Melalui perkebunan penduduk dan hutan pinus, dari pos 1 menuju ke bawah, kita akan melewati satu pondok kayu di kiri jalur dan satu pondok sendang panguripan
di kanan jalur. Jalur ini juga disertai dengan tangga-tangga setapak dari bebatuan. Perjalanan menuju base camp lebih santai. Bahkan di sepanjang perjalanan, aku seperti disuguhi oleh wisatawan yang sekedar jalan-jalan ataupun berkemah di area camping sebelum pos 1. Bisa dibilang jalur Cemorosewu memiliki jalan setapak berbatu yang sudah tertata rapi. Menuju base camp perjalanan akan ditemani jalur yang ditumbuhi oleh pohon-pohon cemara. Karena lebatnya hutan cemara yang tumbuh, maka daerah ini dinamakan Cemorosewu. Pemandangan kontras segera muncul setelah melewati hutan cemara. Di kiri kanan jalur terdapat kebun sayur hingga mencapai pos 1. Sementara di sela-sela kebun sayuran, pohon-pohon sisa kebakaran nampak kering, menunggu untuk roboh. Jalanan berbatu akan terus menemati hingga di depan gapura, dan akhirnya tibalah kami di base camp Cemorosewu. Cemorosewu adalah jalur pendakian yang direkomendasikan karena jalurnya yang sangat jelas dan pendek jika dibandingkan dengan jalur Cemoro Kandang. Jalur ini dinamakan Cemorosewu karena bila pendaki dari sini langsung ditemani dengan banyak pohon cemara. Namun sekarang kualitas pohon ini saya rasa semakin berkurang. Banyak kulihat para pendaki yang berdatangan di base ini. Maklum saja, kawasan Cemorosewu kini sudah dipercantik dan diperlebar, sehingga menyerupai suasana puncak pas di Bogor. Kalau di sepanjang tepi jalan di puncak pas Bogor dipenuhi dengan pedagang jagung bakar, maka di puncak pas Cemorosewu ini dipenuhi dengan para pedagang sate kelinci dan sate jamu yang berjajar di sepanjang tepian jalan. Kawasan Cemorosewu sekarang sangat populer di kalangan muda-mudi Jogja, Solo, Sragen, dan Karanganyar, yang biasanya ditempuh dengan menggunakan sepeda motor. Tempat ini menjadi lokasi nongkrong sambil berpacaran atau sekalian berwisata ke Telaga Sarengan dan air terjun Grojogan Sewu. Jalan diperlebar dengan memotong tebing-tebing dan dibelah menjadi 2 jalur. Di tengah jalan dibuat trotoar pembatas jalan yang dilengkapi dengan lampu-lampu cantik, mirip Jalan Malioboro di Yogyakarta. Pendakian Gunung Lawu via Cemorosewu adalah jalur yang paling diminati oleh para pendaki, dikarenakan mudahnya akses, kejelasan rute pendakian, dan mudahnya pemenuhan konsumsi. Jadi, bukan hal yang aneh, jalur ini lebih diminati oleh para pendaki atau wisatawan yang sekedar untuk bercengkrama dengan alam. Nah, biasanya para pendaki akan beristirahat dahulu di pos Cemorosewu untuk menunggu malam hari tiba. Karena pendakian terbaik melewati jalur ini enaknya pada malam hari. Ketika kita sampai di puncak pas menjelang pagi untuk menyaksikan sunrise. Di sini pos ing cukup lengkap untuk sekedar menginap, karena terdapat sebuah musola dan MCK yang memiliki 6 buah kamar mandi dan WC. Cemorosewu sendiri berada pada ketinggian 1600 mdpl. Jadi, hawa dingin pegunungan memang sudah terasa dari sini. Don, kamu nunggu di sini ya? Iya mas. Kulihat Mas Jati menghilang dari keramaian para pendaki. Namun tak lama,
Ketika diriku asik melamun tentang apa yang sudah terjadi, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara sepeda motor yang berhenti di depanku. "Ayo naik Don." "Wah, naik motor toh mas? Disangka jalan kaki." "Gak lah, biasa aku taruh di sini kalau ada perlu ke Lawu." Aku pun segera naik di belakang. Motor pun melaju dengan perlahan. Indahnya pelataran kaki Gunung Lawu masih melekat hingga motor kami sudah meliuk-liuk di kaki Gunung Lawu. Entah dari jalan besar, motor kami melewati beberapa perkebunan warga. Jalannya sangat rapih, hamparan kebun teh terkadang menyapa. Bukan hanya itu, pohon-pohon rindang pun semakin memberikan salam. Motor seakan memasuki beberapa desa hingga tiba di ujung bukit, jauh dari keramaian lalu lintas. Suasananya sangat sejuk dan sedap dipandang mata. Kemudian, motor Mas Jati berhenti di sebuah rumah setelah melewati beberapa perkebunan milik warga. Aku tak tahu pasti ini desa apa, yang jelas masih di kaki Gunung Lawu. Rumah itu sangat asri, khas rumah desa yang halamannya cukup luas. Bahkan ada balai-balai menghadap ke arah puncak Gunung Lawu. Dari sini, Gunung Lawu terlihat gagah mempesona. Di belakang rumah nampak seperti banyak tanaman bunga dan juga peternakan beberapa hewan mamalia dan unggas. "Dek, ini ada tamu. Tolong ambilin minum." "Loh, siapa mas?" "Ada orang di dalam, istrinya ya mas." "Bukan, aku belum menikah. Itu adikku." Lalu keluar gadis yang raut wajahnya tak asing olehku. Ia tersenyum persis kita waktu pertama kali bertemu. Aku pun membalas senyumannya. "Jatayu, hei, kalian sudah saling kenal ya?" "Iya mas," ucapku malu. Wah, sepertinya memang benar kata kakek. Orang yang bisa dimintai tolong untuk mencari bunga itu, ya kamu. "Maksud mas?" "Jatayu jarang sekali ketemu dengan manusia, karena ia adikku yang hidup di dua dunia. Aku lebih memilih hidup di sini, namun ia memilih tinggal di sana, sesekali ke alam manusia." "Maksudnya, dia hantu gitu?" "Bukan, manusia seperti kita, tapi desanya tempat Jatayu tinggal di dimensi berbeda." Aku benar-benar tak mengerti mas. Gimana jelasinnya ya?" Terlihat olehku jam dinding bergerak dengan sangat lamban. Mas Jati pun masih bingung dengan pertanyaanku tadi. Terima kasih. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment.